Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Juraini, NIM 451419002. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait program sekolah penggerak untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, langsung saja kita awali dari visi pendidikan Indonesia, di mana visinya yaitu mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Yaitu pelajar yang beriman, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, memiliki sikap kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, saat ini terdapat 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang perlu kita hadapi. Yang pertama ada ekosistem. Kemudian di situasi sekarang, sekolah ini masih sebagai tugas, kemudian pemimpin sebagai pengatur, dan manajemen sekolah masih terlalu administratif. Akan tetapi arahan di masa depan, sekolah diinginkan sebagai kegiatan yang menyenangkan. Kemudian pemimpin itu harus menjadikan pemberi pelayanan, dan manajemen sekolah harus lebih kolaboratif dan lebih berkompeten. Kemudian dari sisi guru, guru sebagai pelaksana, saat ini guru hanya sebagai pelaksana kurikulum. Kemudian guru juga sebagai sumber pengetahuan satu-satunya di sekolah. Kemudian banyak pelatihan guru masih berdasarkan teori. Nah, arahan di masa depan, guru ini seharusnya sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Kemudian guru sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Kemudian harusnya pelatihan guru harus berdasarkan praktek. Nah, kemudian kita bisa lihat tantangan dari sisi pedagogik. Nah, di sini siswa sebagai saat ini siswa hanya sebagai penerima pengetahuan, kemudian masih fokus kepada kegiatan tatap muka. Pendekatan yang digunakan juga saat ini masih bermain dan kalistung atau pengajaran berdasarkan pembagian umur. Nah, arahan di masa depan terkait kompetensi tantangan pedagogik, yaitu pembelajaran harus berorientasi pada siswa. Kemudian pembelajaran memanfaatkan teknologi. Kemudian pendekatan bermain adalah belajar dan bermakna dan sesuai konteks. Kemudian pengajaran harus dibagi berdasarkan level kemampuan siswa, bukan lagi pembagian umur. Kemudian kita lihat tantangan dari sisi kurikulum. Dari sisi kurikulum, saat ini perkembangan kurikulum masih bersifat linear. Kemudian kurikulum masih berdasarkan konten dan fokus pada kegiatan akademik. Nah, arahan di masa depan, harapannya perkembangan kurikulum itu harus fleksibel, kemudian kurikulum berdasarkan kompetensi, dan fokus pada soft skill, serta pengembangan karakter. Dan ada yang terakhir dari segi sistem penilaian, di mana saat ini sistem penilaian masih bersifat sumatif, arahannya di masa depan yaitu harus bersifat formatif atau mendukung. Nah, sekarang pemerintah meluncurkan program sekolah penggerak, nah, sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Apakah sekolah penggerak itu, apa pengertian dari sekolah penggerak? Nah, sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul. Nah, sumber daya manusia yang dimaksudkan ini yaitu kepala sekolah dan guru. Nah, untuk bisa bertransformasi dari sekolah biasa menjadi sekolah penggerak di Indonesia, ada 4 tahapan proses yang harus dilewati. Nah, tahapan ini meliputi hasil belajar, kemudian lingkungan belajar, pembelajaran, dan refleksi diri. Yang masing-masing tahap itu punya tingkatan masing-masing, di mana pada tahap 1 hasil belajar itu lebih dari sama dengan 3 tingkat di bawah level yang diharapkan, tapi pada tahap 4 yaitu hasil belajar harus di atas level yang diharapkan. Kemudian dari lingkungan belajar tahap 1 itu sekolah masih menjadi perundungan masih menjadi norma. Nah, tahap 4 lingkungan belajar itu harus aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Seperti itu. Kemudian terkait pembelajaran, di tahap 1, sekolah itu masih secara rutin mengalami gangguan dalam pembelajaran. Tapi tahap 4 harus
berpusat pada murid, dan terkait yang terakhir yaitu refleksi diri dan pengimbasan, di mana pada tahap 4 yang harus bertransformasi sebagai sekolah penggerak itu harus ada refleksi kepada guru, harus ada perencanaan program dan anggaran, kemudian harus ada pengimbasan dari guru dan kepala sekolah seperti itu. Nah, program sekolah penggerak ini dia akan mengakselerasi sekolah-sekolah yang dipilih untuk bergerak 1 sampai dengan 2 tahap lebih maju dalam jangka waktu 3 tahun daripada sekolah-sekolah lain. Jadi ada sekolah-sekolah yang dipilih di suatu daerah untuk bisa bergerak 1-2 tahap lebih maju daripada sekolah-sekolah lain seperti itu. Jadi program sekolah penggerak ini sudah meliputi PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, sekolah luar biasa, baik negeri maupun swasta. Kemudian durasi program ini yaitu 3 tahun ajaran. Nah, program sekolah penggerak ini terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama yaitu pendampingan konsultatif dan asimetris, di mana program kemitraan antara Kemdikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemdikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Kemudian yang kedua yaitu penguatan sumber daya manusia di sekolah, yaitu penguatan pada kepala sekolahnya, kemudian kepada pengawas sekolah, kemudian kepada guru, dan seluruh hal yang terkait melalui program pelatihan dan pendampingan intensif atau coaching dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud. Kemudian yang ketiga, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sekolah-sekolah penggerak ini pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Kemudian yang keempat, yaitu perencanaan berbasis data, di mana di sekolah-sekolah penggerak ini harus ada manajemen berbasis sekolah, di mana perencanaan berdasarkan refleksi diri dari sekolah. Jadi dia harus merencanakan apa yang program yang akan dilaksanakan berdasarkan data-data yang ada, hasil refleksi dari sekolah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mendigitalisasi sekolah, di mana sekolah penggerak harus menggunakan berbagai platform digital yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customized, seperti itu. Jadi inilah program, inilah intervensi-intervensi yang harus diterapkan oleh sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak di suatu daerah. Seperti itu. Jadi ada 5 intervensi. Nah, ini penjelasan dari 5 intervensi tadi. Kemudian sekarang, siapa saja sih yang berperan dalam program sekolah penggerak? Nah, terutama yang pertama ada pemerintah daerah, kemudian di sini ada komite orang tua, ada mitra. Nah, kemudian dari ini kita bisa lihat ada pelatih ahli dan pengawas yang akan melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dan pelatihan dan pendampingan. Kemudian ada kepala sekolah yang sangat-sangat penting keberadaannya, yaitu untuk bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah sekolah-sekolah penggerak lain. Kemudian ada komite pembelajaran guru di mana kepala sekolah pilih untuk membantu pembelajaran guru untuk menjadi fasilitator pembelajaran guru. Kemudian ada guru, yaitu yang akan menggunakan platform pembelajaran mandiri, kemudian menerapkan prinsip pengajaran dan penilaian yang efektif. Kemudian akan ada juga murid yang berperan dalam program sekolah penggerak ini, yang menjadi subjek utama atau objek utama dari program sekolah penggerak ini. Nah, ini adalah perencanaan dari sekolah penggerak, program sekolah penggerak, di mana ada perencanaan jangka panjang, di mana di tahun ajaran 2021 sampai 2022 itu ditargetkan ada 2.500 sekolah penggerak, kemudian tahun ajaran berikutnya 10.000 sekolah penggerak,
kemudian tahun ajaran berikutnya 20.000 sekolah penggerak, dan seterusnya. Sehingga seluruh sekolah yang ada di Indonesia akan menjadi sekolah penggerak 100%. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih sekolah penggerak di Gorontalo? Nah, di Gorontalo sendiri itu sudah terdapat 59 sekolah penggerak yang ditunjuk terakhir berdasarkan surat keputusan tahun bulan Februari tahun 2022 ada 59 sekolah, baik itu PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Nah, itu meliputi wilayah administrasi Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo. Jadi tiga kabupaten ini dan Kota Gorontalo ini terdapat 59 sekolah penggerak. Nah, untuk Kota Gorontalo sendiri bisa kita ambil contoh, ada SMA 1 Kota Gorontalo, itu merupakan satu sekolah penggerak yang sudah ditunjuk, salah satunya. Kemudian ada SMA 6 Kota Gorontalo, itu salah satu juga sekolah penggerak di Kota Gorontalo. Nah, sekarang apa sih manfaat untuk pemerintah daerah? Nah, di sini ada 6 manfaat, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sekolah. Jadi ketika sekolah penggerak ini diterapkan, maka sumber daya manusianya itu akan di pressing untuk bisa meningkat kompetensinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Nah, itu kemudian ada efek multiplier dari sekolah penggerak ke sekolah lainnya. Jadi ketika diterapkan di sekolah ini, bisa saja dia berdampak pada sekolah-sekolah di sekitarnya, pada sekolah-sekolah lain. Kemudian untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Jadi ketika sekolah penggerak ini diterapkan, program sekolah penggerak ini diterapkan, jadi itu bisa mempercepat mutu pendidikan di daerah tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu peluang mendapatkan penghargaan sebagai daerah penggerak pendidikan. Nah, kemudian menjadi daerah rujukan praktik baik dalam pengembangan sekolah penggerak. Kemudian kita lihat manfaat program sekolah penggerak ini untuk sekolah. Yang pertama yaitu meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Kemudian meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru-guru. Kemudian percepatan digitalisasi sekolah. Kemudian kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain. Kemudian percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah, memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, itulah presentasi dari saya terkait program sekolah penggerak. Nah, sekarang tahu tidak apakah di daerah Anda sekalian, apakah itu sudah terdapat sekolah penggerak atau tidak? Jadi harapannya setelah mendengarkan presentasi ini, teman-teman sekalian bisa mendukung program sekolah penggerak ini untuk meningkatkan mutu pendidikan kita seluruh Indonesia. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.